lama wulija Lailatul Mi'raj istiqbalallahu arwahal anbiya wal awliya. Malam dinaikkan Rasulullah dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Di perjalanan sekalian dimana kita pada nama anaknya Isra Mi'raj. Kalian istirahat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra itu keadaan Rasulullah lagi ada di Ka'bah, tiduran yang matanya merem tapi matanya melek, betul habis pula ditekani malaikat Jibril karo malaikat Israfil. Malaikat Jibril, malaikat Israfil diutus Gusti Allah lan nekani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya apa? Diisrohkan dari Mekah ke Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa bertemu di Masjidil Aqsa dengan seluruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para nabi semua yang sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, menghormati Kanjeng Nabi Muhammad datang ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Perintah oleh Allah suruh menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimi'rajkan, karena Rasulullah dimi'rajkan sehingga datang, dan sementara Rasulullah suruh mengimami salat malam di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lah Rasulullah dimi'rajkan naik. Jadi dari Mekah naik jalan Sembrani. Ada yang bilang Bigol, ada yang bilang Himar, bukan jalan biasa ini. Jalan Sembrani namanya. Jalan Sembrani dari mana? Dari surga. Nah, dari surga setelah sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan seluruh arwahnya para nabi, ruh-ruhnya para nabi semua dikumpulkan dan Rasulullah untuk mengimami di dalam masjidnya. Setelah itu mengiringi beliau untuk naik ke atas langit, dari langit pertama itu manjat batu, manjat batu. Sampai sekarang masih ada batu yang dimanjat oleh Rasulullah itu. Manjat batu ke atas, ketemu di pintu langit pertama dengan Nabi Adam. Naik lagi ke pintu langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa. Naik lagi bertemu dengan ketiga Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris di sana lagi singgah. Nabi Idris itu tukang mutolaah, tukang deres, tukang puasa. Di langit keempat, di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Kanjeng Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ka'bah sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sudah ada dibangun oleh Nabi Adam, tapi cuma kotak-kotak saja. Terus diperbaharui ataupun dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim membangun Masjid Mekah. Makanya di seluruh dunia masjid pertama itu Masjid Mukarramah atau Masjid Mekah. Setelah dibangun Masjid Mekah, Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu Nabi Yakub yang bangun. Yang Mekah Nabi Ibrahim. Nah, sampai sejarah sekarang untuk melaksanakan ibadah haji untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah juga cuma satu kali, yang meriwayatkan Rasulullah 2 kali haji. Sekarang mondar mandir Rasulullah aja nggak mondar mandir. Umroh Rasulullah begitu riwayat 1 kali, ada yang dapat 2 kali. Tapi sekarang mondar mandir, tapi bagus daripada sama sekali eman-eman dia dipakai orang gelem umroh, orang gelem haji. Itu saya. Kalau banyak duit juga apa-apa, bagus. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu lamma uja bi habibillah sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj istiqbalallahu arwahal anbiya wal awliya. Ketika Rasulullah diangkat ke langit sampai ke langit 7, itu bertemu dengan arwah-arwah para anbiya dan bertemu juga dengan arwah-arwah para aulia. Mimma qomati ibni adli ziyaratihim lama qurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal arsyil majid. Rasulullah sampai ke langit 7 masih naik, ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempatnya para malaikat. Ada di situ tempatnya para malaikat, tapi malaikat Jibril tidak sanggup untuk menemui Rasulullah sampai ke aras. Ya Rasul, kata Jibril, aku tidak mampu mengantar engkau sampai ke aras. Ini cuma sampai Sidratul Muntaha. Engkau nanti ditemani oleh malaikatul hijabnya. Jadi setelah Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7 itu, nanti ada hijab sampai 7 hijab. 7 hijab ini, 1 hijab itu 7.000 kalau di masa laku perjalanan. Tapi Rasulullah cuma sebagian malam di antara Isra dan Mi'raj. Bukan 1 malam, tapi sebagian malam juga. Dari Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti di Sidratul Muntaha, antara oleh malaikatul hijab dari Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha pertama, sampai hijab pertama. Dari hijab pertama itu sudah tidak mampu lagi malaikat yang mengantarnya. Kata malaikat yang bertanya, Rasul, saya tidak mampu kesenangan engkau. Jadi itu nanti ada yang nanti lagi untuk mengantar ke hijab yang kedua. Itu diantar lagi oleh malaikat yang nunggu hijab yang kedua. Sampai hijab kedua tidak mampu lagi. Nanti yang hijab kedua ngantar yang ketiga. Ketiga tidak mampu lagi sampai ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah setelah ke-7, malaikat yang jaga ke-7 ini tidak mampu untuk mengantar Rasulullah ke aras. Aras itu masih bisa lagi. Sudah berapa ini hijab dari langit 7 itu sampai Sidratul Muntaha dan ini. Nah setelah nyampe di hijab yang ke-7, Rasulullah sendirian. Ya Rasul, engkau bertemu Allah Rabbul Izzah sendirian. Jadi Rasul sendirian sampai aras. Di aras itu lebih besar daripada langit 7 dan bumi 7, lebih besar. Bukan berarti Rasulullah Allah menempati di aras, bukan. Walaupun ada Ar-Rahmanu ala Arsy istawa, bukan. Tapi pertemuan Rasulullah untuk menerima waktu atau tugas sholat itu di aras. Nabi Musa di gunung Tursina. Nah bertemu di atas itu Rasulullah sendirian berhadapan dengan Allah langsung. Rasulullah naik itu bukan sekedar ruhnya, tapi ruh dan jasad Rasulullah. Di sini ada diterangkan. Ruh dan jasad berjanji juga tidak ada kan? Alam manusia itu kan berjanji itu. Jadi ruh dan jasad Rasulullah bukan sekedar ruh diangkat ke langit. Bertemu itu menerima tugas sholat 50 rakaat, bukan 50 waktu, 50 rakaat. 5 rakaat sudah menerimanya dengan senang hati. Rasulullah turun
langit sudah nggak diturunin sama malaikat sendiri, turun ke langit 7, lalu ke 6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Rasulullah Muhammad, bagaimana pertemuan dengan Allah Rabbul Izzah? Aku diberi tugas untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Wahai Rasul, engkau tidak bakalan, umatmu tidak bakalan mampu untuk melaksanakan 50 rakaat satu hari satu malam. Kaumku yang lebih tinggi, yang kuat-kuat saja nggak mampu, apalagi umatku kecil-kecil, kata Nabi Musa. Jadi kamu kalau bisa naik lagi aja, minta diskon. Naik lagi, naik lagi ke sana. Udah nggak ditemenin, naik lagi kan, sampai aras. Ya Allah, saya turun ketemu di langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa usul, katanya minta di diskon atau dikorting, jangan 50. Isi bahasa saya gitu. Nah, minta di diskon, jangan 50 rakaat. Yang jadi 10, tapi 10 waktu, bukan 10 waktu. Isinya kurang lebih 17 kali 2, kurang lebih. Berarti berapa? 17 kali 2? 34. Kurangi, turun, bertemu lagi di di langit ke 6. Bertemu Nabi Musa lagi. Ya Rasul, bagaimana? Bisa dikurangi oleh Allah. Alhamdulillah sudah 10. Kan ini saya usul lagi. Insya Allah nggak bakalan kuat, nggak bakalan mampu umatmu melaksanakan 10 waktu itu. Kalau bisa naik lagi aja, minta dikurangi lagi. Rasulullah Muhammad naik lagi, bertemu lagi dengan Allah Rabbul Izzah. Ya Allah, Nabi Musa mohon ridhonya, mohon dikurangi lagi katanya. Katanya umatku gak bakalan mampu nanti melaksanakannya. Ya udah, sekarang 17 rakaat atau 5 waktu. 17 rakaat itu belum ada waktu. Nah, itu dibuat 17 rakaat turun sampai langit ke-6 lagi, berpulang ke Musa, diberi 3 lagi. Wahai Rasul, bagaimana sudah dikurangi? Alhamdulillah sudah 17, jadi bikin 5 waktu. Ya Rasul, kalau bisa minta dikurangi lagi, nggak bakalan mampu. Masih ngeyel aja nanti. Nabi Musa orangnya keras, dan tegas, syariatnya wah, pastinya bersyariat. Nabi Musa ini tegas, keras, kayak sahabatnya kan, sahabat Umar. Akhirnya Rasulullah bilang, wahai Musa, saya bolak-balik malu. Kalau minta lagi, insya Allah mampu, umatku dan bolak-balik, insya Allah mampu. Jadi saya ikhlas dulu itu dengan tugas dari Allah Rabbul Izzah ini. Jadi saya terima, saya mampu insya Allah. Akhirnya sudah turun Rasulullah sampai Mekah lagi. Sampai Mekah Rasulullah beri kasih berita pada sahabat Abu Bakar pertama. Sahabat Abu Bakar, saya habis Isra dan Mi'raj menerima sholat 17 rakaat. Langsung Abu Bakar percaya. Sahabat Abu Bakar langsung percaya karena dia memakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena saking apapun yang dibicarakan oleh Rasulullah pasti dia nggak ada lagi. Nah benar, sahabat Umar tanya sahabat Umar, wahai sahabat Abu Bakar, katanya Rasulullah di Isra Mi'raj bertemu Rasulullah, Allah menerima sholat. Betul.
Terus yang lain, sahabat yang lain dan hampir Quraisy dengar berita-berita ini, sebagian sahabat ada yang bertanya, apakah betul Rasulullah kok Isra Mi'raj bisa naik ke langit sampai ke aras? Enggak sampai satu malam, bahkan sebagian malam, dan malah bisa sebelum subuh sudah nyampe lagi. Setelah itu sahabat yang enggak percaya berarti murtad. Kalau yang enggak percaya kepada Allah namanya kufur. Kalau kepada Nabi namanya murtad. Balik. Nah, orang Quraisy kafir mencoba Rasulullah. Orang kafir Quraisy jelas musuh Rasulullah terus. Coba Rasulullah, Muhammad, katanya kamu apa Isra Mi'raj ke atas ketemu Allah. Coba, saya pengen tahu kakimu angkat, diangkat ya. Angkat lagi yang satunya, diangkat yang satunya lagi, ya nggak bisa. Loh, bagaimana mungkin kamu bisa ke langit ke-7 sampai ke aras? Kok ini aja nggak bisa? Kata orang kafir Quraisy. Nah, sahabat Umar marah kepada kafir Quraisy karena tidak percaya sih, tidak percaya, malah menghina Rasulullah. Nah, karena kepercayaan ini, ya emang Rasulullah itu kan diangkat oleh Allah dengan izin Allah dan ridha Allah yang nggak mungkin Allah kuasa. Nah, semenjak itu aja dicoba oleh sahabat yang tidak ini. Nah, itu pun karena orang-orang kafir Quraisy tidak bakalan yang tidak mau masuk Islam, tidak bakalan dapat hidayah, sehingga tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Falamma qurba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-'arsyil majid. Nah, sampai asma'il ra'u adiban rafi'an la budda li sumuti min sunamin wa birqah. Fa'arsalallahu ilaihi ruhi fawada'tu katfi mawdi al-birqah. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatu aqdamai ala raqabati. Syekh Abdul Qadir Jilani ini ada hubungannya. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu itu ya apalagi masanya sangat jauh, beribu tahun. Apa? Nah, tapi ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah diperlihatkan oleh Rasulullah. Jadi waktu naik dari Mekah, naik kuda yang tinggi itu, naik kuda yang tinggi sebenarnya itu dari kuda. Ini Rasulullah, ini saya naiknya macam pakai apa? Kata Rasulullah. Nah, Allah mengutus ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya di sini. Fa'arsalallahu ilaihi ruhi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Fawada'tu katfi mawdi al-birqah. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadha qadaihi ala raqabati. Syekh Abdul Qadir Jilani datang. Ruhnya. Jadi sebelum ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ruhnya sudah diperlihatkan oleh Rasulullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai jati, manggilnya mbahku, naik pundakku saja, naik pundak sendiri saja untuk naik jalan sembrani. Akhirnya naik. Ini Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Nah, dijawab, Jibril suruh jawab oleh Allah. Jibril apa? Ya Rasul, ini anakmu. Nanti kelak, ini anakmu. Ini Allah kalau enggak mengakhiri Nabi kepadamu, ini Syekh Abdul Qadir Jilani akan jadi Nabi. Tapi karena Allah sudah memutuskan akhir Nabi itu kepadamu, maka anakmu ini nanti, keturunanmu Syekh Abdul Qadir Jilani akan
akan jadi pimpinan wali. Nah, akhirnya baca ayat itu apa tebal kembali. Sesama Allah Taala ani fa'alhamahu. Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa itu wala bukan minasl hasan ibn Ali wasmu Abdul Qadir, itu keturunanmu dari Abdul Qadir Jilani yang dari Sayyid Hasan. Jadi si Abdul Qadir Jilani itu keturunannya keturunannya dari Sayyid Husain, bapak keturunannya dari Sayyid Hasan. Jadi sudah jelas Sayyid dari bapak ibu itu tentunya. Ini keturunan dari itu, keturunanmu ya Rasul, namanya Abdul Qadir. Laula anni khatamtu nubuwwata bika lakana wa ahlaka ba'du fasakarallahu ta'ala alaih wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya. Nah mulanya kalau lagi aku kata Allah tidak mengakhiri sifat kenabian kepadamu, maka Syekh Abdul Qadir Jilani itu keturunanmu akan menjadi nabi. Tapi karena aku sudah memutuskan akhir nabi kepadamu, maka Syekh Abdul Qadir Jilani nanti cuma jadi pimpinan para wali. Ya bunayya tubalaka ra'aitani wa jatta ni'mati tuba liman ra'aka man ra'aka ila sab'ati wa isrina wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah wa wada'tu qadami hadi ala raqabatika wa qadamaka ala riqabi jamil awliya bila tafakhurin wala mubahatin walau kanat nubuwwatu ba'di lan iltaha wala nabiyya ba'di. Kata Syekh Abdul Qadir Rasulullah, ya bunayya, hai anakku. Ini Rasulullah berkata dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani belum ada perbuatan baru, ruhnya sudah diciptakan. Tubalaka ra'aitani, wahai anakku, ya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bahagia banget bagimu ketemu denganku, kata Rasulullah, dan ketemu dengan mbahmu, ya Rasulullah mbah, ketemu dengan kenikmatanku. Summa tuba liman ra'ak, kemudian siapa yang bertemu denganmu sampai 27 ke bawah itu termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi termasuk sampai kabeh dan supaya lebih mereka ini nak marakib. Nah bulan turun Syekh Abdul Qadir Jilani ke Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Jilani ke Kanjeng Nabi itu ke 19. Kanjeng Nabi, nah sedangkan dari Kanjeng Nabi ke sini sampai tekaning itu jadi bakal siapa sih dari mau si ketemu Kanjeng Nabi sebuah Jilani, sebuah Jilani ketemu mau si ketemu sebuah Jilani, terus kembali ketemu mau terus sampai tekaning berikut itu tergolong dari Rasulullah menemukan bahagia di dunia dan akhirat. Semoga orang yang mengikuti manakib, ikutin marhaban Syekh Miraj ini mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga pertolongan pun Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena para wali juga bisa menolong dan juga bisa menang. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang yang mati. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa. Ada pernah debat Nabi umatnya Rasulullah dengan kaumnya Nabi bisa berdebat. Atau kaumnya Nabi Isa yang paling utama itu Nabi itu Nabi Isa. Kata umat Al-Khawatir yang paling utama Nabi itu Nabi Muhammad. Akhirnya ketemu dengan Syekh Abdul Jilani. Sedang apa maka kalian berdua? Aku lagi berdebat. Wahai Syekh, ini kata saya mbah
kaumnya Nabi Isa mengatakan paling istimewa itu Nabi Isa. Saya bilang Nabi kurang Rasulullah SAW. Nah, saya buatnya begini saja. Ada di sini saja. Tapi saya udah apa? Begini saja kata Setua Jalan. Apa keistimewaan Nabi Isa? Kata kaumnya Nabi Isa, istimewaannya Nabi itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh begitu. Kalau sekedar cuma bisa menghidupkan orang yang sudah mati, saya pun bisa. Kata Nabi, kata Syaikhul Qadir Jilani. Nah, apakah bisa? Kamu maksa juga, kamu bisa. Kalau bisa, kata kaumnya Nabi Isa, saya akan iman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi. Kalau bisa apa? Nah, akhirnya yaudah tunjukkan mana kuburan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama. Akhirnya ada kuburan. Diantar ke kuburan. Di situ kuburan itu kuburan penyanyi yang sudah 500 tahun meninggal. Sudah nggak ada palu pun sudah nggak ada, apalagi daging, apalagi tangan, kalau nggak ada sudah palu sudah nggak ada, udah hancur. Ini kata orang yang udah 500 tahun katanya yang sudah dan jadi penyanyi. Yaudah, saya hidupkan. Bagaimana kata Satu Khawatir Jalan ini caranya Nabi bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Nabi, kata kaumnya Nabi Isa, caranya hiduplah engkau dengan izin Allah. Hiduplah engkau dengan izin Allah. Bilang begitu tak bisa. Oh begitu. Yaudah, saya sudah begitu lagi. Saya hidupkan sudah 500 tahun ini orang penyanyi ini nanti langsung hidup di atas kuburan, langsung nyanyi seperti semula dulu dia nyanyi. Kata saya mau dijelaskan. Nah, sedia ini berarti. Wahai, udah saya ini aja terjemah ada di sini. Wahai orang yang sudah mati di dalam kubur yang sudah 500 tahun, hiduplah seketika sambil menyanyi. Bukan orang bismillah. Hiduplah orang yang sudah 500 tahun di hadapanku dengan menyanyi, dengan izinku. Jadi kan izin Allah. Tapi saya bukan dengan izinku bilang. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani sudah terpancar dengan nubuwah, dengan izinku ya sama, izin Allah. Nah itulah. Langsung bilang begitu langsung muncul nyanyi-nyanyi sambil joget-joget. Inikah yang kau istimewa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung kaumnya Nabi Isa langsung tunduk, langsung beriman, mengakui Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, umatnya saja sudah begini hebatnya kata Nabi Isa. Akhirnya dia beriman kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah beginilah cerita tadi dari Isra Mi'raj sebagian, dan juga sebagian dari cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Akhiri agak ibadallah rijalallah aqlisuna li ajalillah wa qulu a'udana lillah asallallahu bi fadlillah ala al-kafi salamullah
من البلوى يا الله يا الله ويا أنجام ويا سادات ويا أعظم وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافر صلاة الله على الشافع سلام الله بالمحيط لخلصنا من البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم وصدوا عزمكم لله على الكافر